Fakta kemenangan Timnas Indonesia U23. Pertama, Rafale Strike on Fire. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari performa apik yang ditunjukkan Rafale Strike. Kembali dipercaya sebagai ujung tombak, Rafale sukses mencetak 2 gol krusial. Bahkan gol pembuka yang dicetak pemain keturunan tersebut sangatlah luar biasa. Sementara gol kedua tercipta berkat umpan ciamik yang dilepaskan oleh Ivar Jenner. Hal tersebut menjadi pembuktian bagi Rafale Strike yang sepanjang turnamen belum mencetak gol. Kedua, Witan Sulaiman dapat bocoran. Kendati tak mencetak gol, Witan menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Garuda Muda. Sebab pergerakan winger Bayangkara FC tersebut kerap merepotkan Korea Selatan. Menariknya, Witan mengaku telah mendapatkan informasi dari Sintayong terkait karakter permainan Korea Selatan. Hal itulah yang dimanfaatkan para punggawa Garuda Muda sepanjang laga. Selain itu, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di babak fase grup, Witan mengakui tim pelatih selalu melakukan evaluasi. Ketiga, punggawa senior rayakan sejarah. Sejarah baru yang dicetak oleh para punggawa Timnas Indonesia U23 juga turut dirayakan oleh para punggawa senior. Terlihat dalam unggahan story Ragnar Oratmangun, dirinya tengah nobar bersama pemain lainnya seperci Ciizes, Sin Patinama, dan juga Tom Haye. Bahkan ada juga Hamdan Hamedan yang berperan di balik bergabungnya para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Kagumi talenta racikan Sintayong, pelatih Korea Selatan puji perjuangan skuad Garuda. Pengakuan menarik datang dari pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong yang kagum dengan perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, sebelum menghadapi Garuda Muda di perempat final, Korea Selatan U23 mampu mempermalukan raksasa Asia Jepang dengan skor 1-0. Sementara Timnas Indonesia U23 sendiri mampu membantai Yordania dengan skor 4-1. Dalam hal ini, pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong sebelumnya memprediksi jika lawan Korea Selatan di perempat final ialah Australia atau Yordania. Namun Timnas Indonesia U23 mampu memberikan perlawanan yang mengejutkan. Menariknya, Hwang Sun-hong tak hanya menyoroti faktor Sintayong di skuad Timnas U23 Indonesia saja. Ex-penyerang Timnas Korea Selatan itu menyoroti kombinasi pemain keturunan dan pemain lokal yang mampu memberikan warna berbeda di skuad Garuda Muda. Indonesia bukanlah tim yang muda, beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad. Jadi itu faktor terkuat bagi saya, striker juga punya talenta, ujar Hwang Sun-hong. Tak hanya sang pelatih, pemain Korea Selatan Kim Min-woo juga membeberkan 3 kelebihan yang dimiliki oleh Timnas U23. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 cepat, ucap Kim Min-woo dikutip dari Korean Times. Kendati demikian, terlepas dari hasil laga kali ini, Timnas U23 telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Bahkan Sintayong sendiri telah memenuhi target PSSI untuk mencapai babak 8 besar. Hal itulah yang berujung kontrak baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selebrasi ala Emiliano Martinez, Hernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan. Sejarah baru kembali Sintayong persembahkan untuk Indonesia usai membawa Timnas U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu tak terlepas dari banyaknya drama keberhasilan Timnas Indonesia U23 untuk menyingkirkan Korea Selatan. Terbukti gol pertama Timnas Korea Selatan U23 yang dicetak di menit ke-8 harus dianulir karena lebih dulu terjebak offside.
Kemudian di menit ke-70, Korea Selatan U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Lee Young-jun dengan jelas menginjak kaki Justin Hubner. Terakhir, di momen adu tendangan penalti, tembakan Justin Hubner sejatinya sempat ditepis kiper Korea Selatan U23, sehingga Korea Selatan U23 hampir dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan skor 5-4. Namun wasit Sean Evans melihat kiper timnas Korea Selatan U23 bergerak melewati garis gawang ketika meloncat, sehingga eksekusi penalti harus diulang. Di momen ulangan inilah, tembakan Justin Hubner meluncur mulus. Singkat kata, timnas Indonesia menang adu penalti atas Korea Selatan U23 berkat dua tepisan penalti dari Hernando Ari dan tendangan pamungkas Pratama Arhan. Puncak drama ketika sepanjang babak adu penalti para penggawa Korea Selatan mencoba memprovokasi dan mengganggu mental Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu terlihat dari selebrasi para pemain. Kendati demikian, Hernando Ari mampu membungkam selebrasi tersebut dengan insting tajam. Bahkan usai menepis tendangan penalti, Hernando berganti melakukan selebrasi joget di depan pemain Korea Selatan. Tentu hal tersebut mengingatkan kita pada selebrasi kiper Argentina Emiliano Martinez. Untuk itu, apresiasi sebesar-besarnya patut diberikan atas seluruh perjuangan penggawa timnas Indonesia U23, staf pelatih, dan juga PSSI. Sebab selain lolos semifinal, Garuda Muda juga selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ajang bergengsi STY usai memperpanjang kontrak di timnas Indonesia. Pertama, Piala Asia U23 2026. Piala Asia U23 2026 akan dilangsungkan di Arab Saudi. Peluang timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 sangatlah besar. Sebab dengan keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U23, skuad Garuda Muda bakal ditempatkan di pot 1 drawing saat babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar. Berhubung ditempatkan di pot 1, timnas Indonesia U23 terhindar dari tim-tim kuat macam Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uzbekistan, dan banyak lagi di babak kualifikasi. Kedua, Piala Asia 2027. Jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Karena itulah tinggal selangkah lagi skuad Garuda ambil bagian di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia tersebut. Berbekal dengan pengalaman lolos 16 besar Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin Sintayong akan membawa kejutan di Piala Asia 2027 mendatang. Ketiga, Piala Dunia 2026. Terlalu cepat memang membahas Piala Dunia 2026. Namun berkat bantuan pemain-pemain keturunan Grade A yang kabarnya segera merapat seperti Calvin Verdong, Martin Paes, Emil Audero hingga Jairo Riedewald, harapan melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi di siang bolong. Terlebih kuota Asia di Piala Dunia 2026 pun naik 2 kali lipat. Asia yang biasanya hanya mendapatkan jatah 4 tim lolos otomatis, sekarang menjadi 8 negara yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, terlepas dari hasil perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Sintayong masih memiliki waktu panjang untuk membuat tim merah putih semakin diperhitungkan ke depannya.